Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak muda, dimanapun kalian berada, gue percaya kita dalam kondisi yang baik. Amin. Yang percaya kalau Allah kita luar biasa hebat, boleh sorakan haleluya. Sama-sama katakan, Lord you are good and your mercy endureth forever. Say Lord, Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say what? You are good. Sama-sama kita ulang dari awal. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say Lord, Lord, you are good and your mercy endureth forever.
from every nation and tongue, from generation. Say people from every nation and tongue, from generation. Say one more time. People from every nation and tongue, yes, from generation to generation. We worship you. Yes. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say, for who you are, for who you are. One more time, say, for who you are. You're one, you are God. Beri salah-salah kemuliaan buat Tuhan. Yes Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Yuk sama-sama mau gue undang setiap kita, dimanapun posisimu, dimanapun kamu berada hari-hari ini. Sama-sama kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita untuk ketemu sama Tuhan hari ini. Yes Lord. Hallelujah. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. You are good, you're good. Oh, 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 let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor of the wind. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is mine. One more time, say, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor of the wind. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. And you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, say you are good, you are good, you're good. Oh, and you are good, you're good. Oh, you're never gonna let me down. Say you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Say you're never gonna let me down. Say you're never gonna let me down. Yes, you are. You're never gonna let me down. You are. You're never gonna let me down. Say
Tuhan, Kau begitu berharga buat setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau satukan hati kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang turun tangan atas Indonesia Tuhan. Kau yang jauhkan dari segala roh-roh pemecah belah apapun Tuhan. Kau yang jauhkan dari segala roh-roh pornografi Tuhan, LGBT Tuhan, korupsi Tuhan, apapun Tuhan yang bukan dari Engkau, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin Indonesia adalah negara-Mu Tuhan. Tuhan, gak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap pemerintah, pejabat-pejabat pemerintahan yang ada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap tenaga medis yang ada Tuhan. Tuhan, biar hari ini Tuhan, Kau yang curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau yang curahkan hikmat-Mu Tuhan penuh atas mereka Tuhan. Tuhan, biarlah lewat tenaga medis yang ada Tuhan, banyak kesembuhan boleh terjadi di Indonesia Tuhan. Kau yang kasih semangat yang baru Tuhan setiap harinya buat mereka Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan buat mereka Tuhan setiap harinya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jesus Tuhan. Kami enggak juga lupa Tuhan berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan, cinta mula-mula-Mu Tuhan ada Tuhan di tengah setiap keluarga yang ada Tuhan. Biar Engkau yang pulihkan Tuhan segala hubungan dari orang tua ke anak-anaknya Tuhan, dan dari anak-anak ke orang tuanya Tuhan. Dan biar damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan boleh semakin dimuliakan Tuhan di setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Kau yang pakai mereka Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan ada Tuhan, memenuhi Tuhan gereja-gereja yang ada Tuhan. Kau yang persatukan setiap gereja-gereja yang sedang berdiri ini Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari setiap gereja-Mu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu aja Tuhan. Dan biarlah Tuhan sorga boleh bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau angkat tangan kami mau berdoa Tuhan buat setiap pemimpin yang ada Tuhan di gereja kami Tuhan. Dari Bapak Niko serta wakil-wakilnya Tuhan, Om Kiki serta wakil-wakilnya Tuhan. Kau juga yang berkatin juga Konatan Tuhan, dan setiap ketua-ketua JC dan youth yang ada Tuhan. Biar visi misi-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan lewat mereka di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar rencana-Mu Tuhan ada Tuhan di gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau yang dengar setiap doa kami hari ini Tuhan. Jesus.
good. Oh, you are good. You're good. Oh. Shalom teman-teman, sebelum hari ini sama-sama kita dengar kebenaran firman Tuhan, aku mau ajak setiap kita, mari tundukkan kepalamu di tempat kamu ada. Sore hari ini kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan, kumpulkan setiap kami untuk kami boleh sama-sama ibadah, walaupun masih secara online Tuhan. Tapi kami percaya di tengah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, maupun nanti kami dengar firman sama-sama Tuhan, mari Tuhan bicara bagi setiap kami di tempat kami ibadah online hari ini. Mungkin kami di jalan, mungkin kami di kamar kami, di ruang tamu, dimanapun kami ada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan bisa bicara bagi setiap kami. Mari Tuhan bicara banyak bagi setiap kami, ajar setiap kami hari ini Tuhan. Berikan kami telinga seorang pendengar, hati yang mau dibentuk untuk kami bisa bukan cuma mendengar, kami melakukannya juga Tuhan. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Mari Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom guys. Wow, it's not good to be back. Enggak, bercanda. It's good to be back. Teman-teman, senang banget hari ini aku dapat kesempatan untuk boleh bagiin sesuatu untuk teman-teman semua di minggu kedua bulan Maret, teman-teman. Gak berasa 2022 udah berjalan dengan begitu cepat. Kita udah masuk di bulan Maret, teman-teman. Kayaknya waktunya cepet banget ya, 24 jam cepet banget. Ketemu minggu gitu cepet banget gitu ya teman-teman. Kita udah ada di minggu kedua, teman-teman. Aku berharap teman-teman semua di rumah masing-masing, teman-teman dalam keadaan yang baik bersama keluarga teman-teman semua. Kalaupun kalian mungkin lagi kurang baik, biar Tuhan yang selalu jaga kita semua dimanapun kita berada. Amin. Amin. Teman-teman, tanpa lama-lama, hari ini minggu kedua, kalau teman-teman runutin gitu ya dari bulan Januari, teman-teman lihat di setiap minggu kedua di tahun ini kita sama-sama akan terima visi, teman-teman. Vision Day, minggu kedua di setiap bulannya. So hari ini aku diminta untuk bawain visi gitu ya teman-teman. But specifically this month, teman-teman, tema besar yang diangkat adalah New Paradigm in Intimacy, teman-teman. So let's start. Teman-teman, buka hatimu, buka telingamu, sama-sama kita mau belajar. Bukan cuma teman-teman di rumah, tapi I know for sure semua preparation yang udah aku lakukan ini bicara langsung buat diri gue juga, bukan cuma lo semua gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau kita mundur sedikit ke belakang, teman-teman udah sering dengar gitu ya, setiap minggu ada VOP juga gitu. Teman-teman dengar Opaniko ngomong spesifik bahwa di tahun ini, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. 2022, the year of new paradigm, teman-teman. Pas denger new paradigm gitu ya teman-teman, kayak waktu itu kayak kenapa berat bener nih tahun 2022 gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau aku bisa ngulang sedikit apa yang Tuhan taruh di hatinya Opaniko gitu ya tentang tahun ini, paradigma yang baru bicara tentang model atau pola yang baru, teman-teman. Katakan amin. Amin. Model atau pola yang baru, teman-teman. Aku ulangin lagi. Sesuatu pola yang kita mungkin belum pernah ketemu di tahun 2021, 2020, and then sebelum-sebelumnya lagi, dan akan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di tahun ini. Amin. Teman-teman, ngerti gak? Yang waktu aku dengar Opaniko ngomong gitu ya, yang gue tangkap gini, aduh Tuhan, pola baru yang kayak gimana nih yang Tuhan mau kerjain di anak muda gitu. Ada excitement tersendiri, tapi kok gue juga deg-degan gitu ya. Kok pola yang kayak gimana yang mau Tuhan lakuin untuk anak muda gitu. Pola yang gimana yang mau Tuhan ajar untuk kita, anak-anak muda. Bukan cuma buat teman-teman, gue juga mau gitu, Tuhan ajar gitu ya. So teman-teman, prepare ourselves
lo dan gue, untuk tahun ini 2022 kita terima sesuatu yang baru. Jangan gini, 2022 lewat gitu aja, udah gak apa-apa, nanti tunggu lagi 2023, aduh apa ya visinya. No, tahun ini mumpung masih Maret teman-teman, ayo sama-sama gitu. Gue harus dapat sesuatu hari ini, paradigma yang baru, gue harus dapat. Jangan cuma gue denger Paniko ngomong new paradigm, tapi kita juga clueless gitu, gak tahu, dan kita juga gak nanya, Tuhan maksudnya apa Tuhan? Tuhan gue harus ngapain, anak muda harus ngapain? Dan kamu diem aja, no. Tema hari ini, aku mau angkat gini, anak muda, ya kali nggak all out. Teman-teman, di tahun ini, sesuatu yang baru, paradigma yang baru, pola yang baru, lagi Tuhan kerjakan untuk anak-anak muda, teman-teman. Tapi pertanyaannya gini, lu siap gak? Lu mau gak? Kalau mau, come on, sama-sama gitu. Kita sama-sama gitu di tahun ini, teman-teman. Tapi first thing first, basic dari segala basic, teman-teman. Balik ke firman Tuhan. Satu pertanyaan singkat yang maaf agak ngap ya, karena ini tapi nggak harus pakai masker gitu ya. Satu pertanyaan singkat yang ketika aku siapin bahan ini, teman-teman, itu kelintas gitu ya. Untuk tangkap sesuatu, untuk dengar sesuatu, balik lagi, kita bisa dengar sesuatu, kita bisa minta Tuhan ngomong. Gimana caranya Tuhan ngomong? Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Back to intimacy, teman-teman. Kalau bulan ini bahas tentang the new paradigm in intimacy, terus teman-teman mungkin kepop-up gitu ya di otak kalian, muncul di hati, intimacy lagi gitu ya. I'm proudly say yes, intimacy. Itu basic dari segala basic, teman-teman. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gini, oh si Tasya berarti udah intim banget sama Tuhan. No. Ini ngomong nusuk sedalam-dalamnya ke gue sendiri gitu. So karena gue gak mau ketusuk sendirian, gue tusuk juga teman-teman gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar, kita diingetin lagi teman-teman. Teman-teman, kamu buka 1 Hagai. Di tempat kamu ada, kamu buka 1 Hagai ya. Aku coba bacakan dengan cepat, kita gak usah lama-lama. Aduh, ngap. Oke. Judul perikopnya adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kita langsung ke ayat 2 lah ya. Ini di sini pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, rumahnya gede, rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tuhan ngomong, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kedua kali Tuhan ngomong perhatikanlah keadaan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku, A-nya gede berarti Tuhan, akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ngapa ya? Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku, A-nya gede lagi, itu berarti Tuhan, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku, kata Tuhan, yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Stop sampai sini.
Teman-teman, pasal ini, kitab Hagai 1 ini, kita udah sering dengar. Opa Niko juga sering mention gitu ya teman-teman. Cuman kadang kita baca ini kayak sekedar lewat aja teman-teman. Tapi hari ini, ketika aku dipercayakan untuk share ini, gak tau kenapa ini Hagai 1 lagi yang muncul gitu ya. Teman-teman, ketika ini diingetin mereka untuk ajakan untuk membangun kembali bait suci, Tuhan ingetinnya keras tuh teman. Perhatikanlah keadaanmu, ngomong pertama. Kamu bangun banyak, tapi kamu sedikit, kamu dapat sedikit. Makan gak sampai kenyang, minum gak sampai puas, kerja banyak tapi menghasilkannya sedikit. Karena apa? Karena yang kita bangun muat gitu aja gitu teman-teman. Balik lagi yang Tuhan mau, perbaiki, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Teman-teman, di sini dibilang Tuhan mau untuk bait suci itu kembali dibangun, teman-teman. Satu ajakan untuk kita hari ini. Come on, kamu udah jauh dari Tuhan, kamu kembali. Mungkin kamu pikir gini, aduh kak, aduh Ci, gitu ya. Aduh aku udah gak layak banget deh ketemu Tuhan. Aduh berdoa deh udah gak layak deh. Pandemi nih ya Ci. Mulut aku kebun binatang banget. Pandemi nih ya Ci. Aduh udah deh pokoknya aku semua yang aku bisa coba dari pertemanan ini aku cobain semuanya. Aku gak layak Ci. Aku gak layak berdoa lagi baca Alkitab. Teman-teman, bukankah Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih? Dia selalu buka tangan lebar untuk kita kembali datang sama Tuhan. Teman-teman, bukan berarti gini, tapi ya balik lagi, jangan sampai kita yang kurang ajar gitu. Udah kayak gitu kita datang ke Tuhan, gitu. Nggak ada salah kok Tuhan gitu ya. Datang aja gitu. No, datang dengan penuh kerendahan hati, minta ampun sama Tuhan. Tuhan bukan gak buka tangan. Tuhan selalu open His arm untuk kita kembali pulang sama Tuhan. Kembali datang ke Tuhan. Tuhan ajak setiap kita untuk kembali bangun lagi bait sucinya Tuhan. Bangun lagi keintimannya itu sama Tuhan, teman-teman. Teman-teman, gue percaya bukan satu tema yang asal-asalan di bulan ini. New Paradigm Intimacy, teman-teman. Ada satu pola model, mungkin level keintiman yang lebih dari sebelumnya, yang kita nggak pernah pikir. Mungkin kamu merasa gue nggak layak Ci. Gue udah deh big no deh sama Tuhan-Tuhanan deh. Nih kan tahun ini makin getol lagi anak-anak muda, Opa Niko udah makin concern gitu ya. Om Kiki concern banget sekarang sama anak muda gitu. Terus, nggak layak deh, makin nggak layak deh gue deh kalau misalnya kayak gini ceritanya gitu. Gue jauh dari layak. No, justru ini waktunya untuk setiap kita, ayo bangkit lagi. Ayo gather lagi untuk, iya ya, ini waktunya generasi gue ya. Ini waktunya kita untuk sama-sama bangkitin lagi cinta mula-mula kita sama Tuhan. Amin, teman-teman. Amin. Ini nggak ngomongin, gue cuma ngomong ke kalian, ini ngomong ke diri sendiri. Seriously, ngomong ke diri sendiri, teman-teman. Teman-teman, kalau gue boleh share ya, teman-teman. 2022, gitu ya, teman-teman. Tahun paradigma yang baru ini. Tahun 2022. Gue percaya bukan cuman ngomongin tentang satu pola untuk sesuatu yang mungkin teknis banget gitu ya. Nanti ngomongin berkat lah gitu ya. Tuhan akan kasih berkat yang baru yang tidak pernah terpikirkan. No. Tapi teman-teman, ada satu pola, ada satu model yang Tuhan mau kerjakan, yang mau Tuhan ajar untuk kamu dan saya di tahun ini. Di bulan ini specifically, model dan pola untuk level intimacy yang kita nggak pernah kepikiran sebelumnya. Amin. Ya cuma amin. Ayo kerjain bareng-bareng teman-teman ya. 2022, percaya satu hal begini. Di tengah keadaan yang tidak menentu, tahun ini kamu emang tahu gitu. Nanti paling bulan April
endemik gitu ya. Emang lo tahu, ya kan? Kita nggak tahu, semua penuh dengan ketidakpastian, tapi cuma ada satu yang pasti. Tuhan lo dan Tuhan gue itu pasti mutlak. Dan dia selalu ada. Pertanyaannya, kita selalu cari dia nggak? Kita selalu lean on him nggak? Cari Tuhan gitu ya. Kadang-kadang anak muda terlalu ke bawah hype-nya anak muda gitu ya. Sampai, Tuhan nomor 2 lah. Padahal lu bangun pagi aja itu udah Tuhan gitu. Lu napas aja pagi Tuhan itu. Kalau enggak ya gak bisa gitu. Ya teman-teman. Teman-teman, aku akan tutup dengan satu cerita teman-teman. Teman-teman ingat ceritanya Nuh. Cerita Nuh Kejadian 8. Tapi kita nggak usah baca. Teman-teman boleh buka. Aku akan ceritain ini cuma singkat aja kok. Bentar ya. Buka dulu. Oke. Nih, di Kejadian 8 ya teman-teman. Di ayat 20 dan 21. Teman-teman, kita langsung ke ayat 20 dan 21. Aku bacain, teman-teman baca di rumah. Nanti selebihnya aku akan ceritain singkat aja. Ayat 20 dan 21. Gini firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia, si Nuh, mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Teman-teman, kalau teman-teman tahu cerita Nuh itu bangun sebuah apa nih? Kok gua ngomongnya perahu ya? Tuhan percayakan, Tuhan bikin gitu ya, ada Tuhan yang, maksudnya Tuhan ini tuh semua under kontrolnya Tuhan. Kalau ini lewat di otak gue ya. Ada air bah, dan air bah itu, ini ceritanya di pasal 8 ini adalah cerita pas air bahnya surut teman-teman. Dan enak apa? Di air bah itu surut, Tuhan minta untuk si Nuh persembahin korban, mempersembahkan sesuatu yang dia punya at that moment di di bahtera itu gitu ya. Di bahtera Nuh itu isinya kan binatang-binatang, semua jenis binatang ada gitu ya. Ngomong mau binatang apa ada gitu ya. Berimajinasi di situ kayak taman safari gitu ya, di bahtera itu gitu ya. Di situ ada dari yang sehat sampai nggak sehat ada. Sehat banget gitu ya, yang makannya mungkin si hewannya real food tiap pagi gitu ya, healthy banget gitu ya. Zaman sekarang real food mulu sampai yang nggak pernah minum vitamin tuh hewan ada di situ gitu ya teman-teman. Dan di sini Tuhan minta si Nuh untuk persembahkan sama Tuhan. Teman-teman, Nuh nggak kasih hewan yang sakit. Nuh nggak kasih hewan yang nggak minum vitamin tiap hari gitu ya, bercanda. Dia nggak kasih hewan yang jelek. Nuh kasih hewan-hewan pilihan. Dia persembahin yang terbaik yang bisa dia kasih buat Tuhan. Teman-teman angkat. Anak muda, ya kali nggak all out. Teman-teman, waktu ini di sini kenapa aku pakai ini cerita ini gitu ya teman-teman. Kemarin pas gue nyiapin bahan, gue keinget nih cerita Nuh ini. Dia persembahkan, dia pilih, dia sortir yang mau dia persembahin yang mana ke Tuhan. Dan akhirnya enak, Tuhan berkenan sama setiap persembahan yang dia kasih sama Tuhan. Teman-teman, kadang gitu ya, sorry nih aku ngomong ini kayak ngomong ke diri sendiri again. Kita kasih waktu sisa sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku udah bangunnya mepet, kantor absen 8.30 Tuhan. Ini udah jam 7.30 belum OTW ke Pluit gitu ya misalnya. Udahlah Tuhan, nanti ya Tuhan kan ngerti. Teman-teman, kemohon kasih yang baik sama Tuhan. Kemohon kasih yang all out sama Tuhan. Waktu yang terbaik yang kita kasih sama Tuhan. Teman-teman, love language aku nomor 1 itu quality time teman-teman. Time itu nomor 1 gitu ya.
Dan itu persentase cukup besar gitu teman-teman. Ketika gini, orang quality time, waktu itu super matters gitu teman-teman. Seneng nggak orang quality time kalau lagi ketemu gitu ya? Aku tuh paling risih. Ini cerita ya. Paling risih kalau lagi ngobrol nih, lagi misalnya janjian ketemu sama siapa gitu ya, misalnya. Terus lagi ketemu, wah yang sana sibuk main handphone. Pasti gue dengan gampangnya keluar remote gue, lepas dulu ke handphone lu gitu. Teman-teman nggak suka kan kalau lu, maksudnya menurut gue bukan apa ya, bukan karena love language lu quality time aja gitu, tapi dikacangin tuh nggak enak. Kalau lu udah punya waktu, udah kasih waktu, and then udah punya janji gitu, pasti ada satu pengorbanan. Oh, gue kasih waktu gue untuk temen gue gitu. Jadi seneng nggak kalau misalnya dibagi-bagi gitu ya? Oh nanti ya 15 menit pertama gue balesin chat dulu, habis itu gue ngomong sama lu nih 30 menit, habis itu 45 menit kemudian gue mau muter-muter, lu tunggu sini aja, gue muter-muter dulu, gue mau ke Miniso gitu ya, gue mau ke ini, ke itu gitu ya. Teman-teman, manusia itu nggak suka gitu, waktunya kayak dikasih yang sedikit secuplik-cuplik, padahal sebenarnya kita udah janji. Teman-teman, ini yang ngasih lo napas, tiap pagi lo bangun karena dia, dan lo hitung-hitungan gitu ya, Tuhan 15 menit sebelum tidur aja buat Tuhan, itu kan udah cukup banyak 15 menit, dari 24 jam lo kasih 15 menit, udah gitu sisa. Make sense gak? Padahal kita napas pagi, Tuhan yang kasih. Hari ini teman-teman, kita sama-sama diingetin, ayo kasih yang terbaik, persembahkan sesuatu yang terbaik, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin teman-teman, amin. Gue gak perpanjang lagi teman-teman, gue ingetin sekali lagi teman-teman bahwa Tuhan lagi mau pakai generasi kita. Tuhan lagi bangkitin generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan akan gerak untuk menangin banyak jiwa. Ujungnya apa tugas kita? Menangin banyak jiwa. Selesain amanat agung sama-sama, bukan cuman gini, oh teman-teman yang di gereja doang, oh teman-teman yang pelayanan doang, yang kasih dirinya untuk melayani Tuhan. No, tugas kamu dan saya, kamu di rumah pun, tempat di mana kita Tuhan taruh, di pekerjaan, di bisnis, di sekolah, studi gitu, di kampus. Tuhan taruh kita di sana untuk kita bisa jadi berkat, teman-teman. So, hari-hari ini ayo kerjain ini sama-sama, all out sama-sama di mana tempat Tuhan taruh di situ, teman-teman. Dan jadi saksinya Tuhan di tempat kita ada. Balik lagi ke basic knowledge. Bangun hubungan yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang baik buat Tuhan. Gue percaya, teman-teman, ketika kita kasih diri kita kasih waktu kita kembali rekomitmen sama Tuhan. Tuhan, iya, aku mau kok bangun hubungan lagi sama Tuhan, yang lebih baik lagi. Tahun 2022, the year of new paradigm. Itu bukan sekedar slogan yang dibaca kita dengar bulanan, tapi kita akan sama-sama tangkap itu. Kita akan terima itu di tahun ini, teman-teman. Amin. Amin, teman-teman. Kamu tundukkan kepalamu di tempat kamu ada sore hari ini. Tuhan, aku mengucap syukur untuk sore ini, Tuhan. Percaya Tuhan, Tuhan bicara bagi setiap kami, spesifik Tuhan. Mungkin ketika kami dengar ini Tuhan, mungkin ada sesuatu dorongan dalam hati kami. Biar Tuhan, ketika kami dengar ini gak cuma kami terima doang, gak cuma kami telan doang hari ini, tapi kami bisa jadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami bikin komitmen lagi, kami rekomitmen lagi sama Tuhan. Kami mau bangun hubungan lagi sama Tuhan. Di bulan ini, di tahun ini, the year of new paradigm, specifically di bulan ini Tuhan Yesus, new paradigm in intimacy itu boleh kami terima dengan baik. Bahkan kami gak cuma terima di bulan ini, tapi kami boleh pelan-pelan kembali bangkit melakukannya, Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, ada satu kegerakan, ada satu panggilan Tuhan untuk generasi kami, dan kami mau sama-sama mengerjakannya, Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami boleh mengerjakan bagian kami dengan baik.
untuk kami boleh jadi berkat di mana Tuhan tempatkan setiap kami, di sekolah kami, di kampus kami, di pekerjaan kami Tuhan. Dimanapun Tuhan bawa, biar kami boleh jadi berkat, boleh jadi saksinya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai sore hari ini. Kami percaya Tuhan gak pernah selesai bekerja, bicara melalui hidup kami dan bahkan untuk setiap teman-teman yang ada di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, makasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya dengan iman katakan Amen. Happy Saturday, God bless you. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, Amin.